What's up Nolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan kebahagiaan di tengah dunia yang semakin random ini. Kita semua sepakat kalau kejadian Perang Dunia Kedua adalah kejadian kemanusiaan yang paling parah dalam sejarah umat manusia. Tapi kan setiap kejadian pasti ada baik buruknya. Nah uniknya, karena ada Perang Dunia Kedua ini melahirkan teknologi-teknologi yang berkembang dengan pesat. Yang tadinya ya pastinya niatnya dipakai buat peperangan juga. Tapi karena sekarang perang sudah selesai, teknologi yang dulu dipakai buat perang sekarang jadi teknologi yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah komputer. Coba bayangin kalau misalnya sekarang nggak ada komputer, skripsi ditulis pakai mesin tik atau bahkan lebih parahnya lagi ditulis tangan, manual gitu. Pakai Word aja yang bisa kopas, masih banyak mahasiswa yang telat lulus, apalagi tulis tangan. DO mungkin banyaknya. Ya udah langsung aja kita bahas tentang penemu dan pembuat komputer pertama kali, yaitu siapa, ada yang tahu? Yaps, Alan Turing. Bukan Turing motor atau Turing mobil, tapi namanya Alan Turing. So gimana kisahnya? Gak usah so asik, langsung aja kita mulai videonya. Pada tanggal 7 Juni 1954, tepat 46 tahun yang lalu, hitung aja sendiri, Alan Turing meninggal dunia di kediamannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum kematiannya, ia mengalami depresi setelah ketahuan melakukan perilaku homoseksual LGBT. Untuk menghindari hukuman penjara, Turing menerima opsi masa percobaan. Tapi syaratnya sangat-sangat menyakitkan, yaitu Turing harus mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk mengebiri hasrat seksualnya. Dikebiri loh. Dan dia merasa kalau obat-obatan itu sangat menyiksanya. Tetapi yang anehnya, orang terdekat Alan Turing nggak percaya kalau dia mati itu karena bunuh diri. Nah, salah satunya adalah Profesor Jack Kaplan. Nah, Profesor Jack Kaplan ini yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menelisik kehidupan dari karya-karya Turing. Selanjutnya, pada tahun 2012, Kaplan menjelaskan kepada BBC. Benci bilang cinta. Bukan ya, portal berita gitulah. Kematian Turing bisa saja terjadi karena kecelakaan. Bisa jadi ya. Meskipun sedang ditimpa kesedihan pada saat itu, Turing saat itu tetap ceria seperti biasanya menurut Kaplan. Nah, pada malam sebelum ditemukannya meninggal, Turing bahkan sempat meninggalkan sebuah catatan pekerjaan yang harus ia selesaikan pada hari-hari berikutnya. Dan satu lagi, dari apel yang ditemukan oleh pembantunya itu disebutkan kalau Turing ini punya kebiasaan unik, yaitu makan separuh buah apel sebelum tidur dan makan sisanya lagi keesokan harinya. Dan kebetulan saat itu juga Turing sedang melakukan penelitian tentang sianida. Udah pada tahu lah ya sianida itu apa. Turing bukanlah seorang ahli matematika biasa. Sejarah mencatat Turing pernah berjasa besar terhadap pemerintah Inggris selama Perang Dunia Kedua. Dan penemuan-penemuannya pula adalah penemuan-penemuan yang sangat-sangat brilian. Saking briliannya nih, Alan Turing ini dirahasiakan oleh pemerintah negara biar nggak diculik kali. Jadi aset negara gitu. Sama kayak soal UN, rahasia negara. Siapa sebenarnya Alan Turing ini? Oke. Alan Turing lahir di London pada tanggal 23 Juni 1912. Ia adalah anak kedua dari pasangan Ethel Stoney dan Julius Mathison. Turing terkenal jenius sejak remaja, terutama dalam bidang matematika dan sains. Kemampuan Turing bahkan jauh melebihi anak-anak seusianya. Menurut Andre Hodges, dalam Alan Turing The Enigma pada tahun 1983, Turing udah biasa memecahkan masalah rumit matematika tanpa harus mempelajari kalkulus dasar. Dan tahu nggak, kira-kira dia lakuin itu semua di umur berapa? Ayo, coba tebak. Dia melakukan itu ketika masih berusia 14 tahun doang. 14 tahun gue masih sibuk main layangan kali.
2 tahun kemudian, Turing juga berhasil memahami teori Albert Einstein sekaligus menjelaskan pertanyaan Einstein tentang hukum gerak Newton. Wow, umur di bawah 20-an aja dia udah sejenius itu, dan bahkan lebih gilanya lagi saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Cambridge, saat semua orang memikirkan penjajahan gitu ya, dia ini udah punya konsep tentang komputer modern. Konsep ini disebut juga oleh Turing sebagai mesin universal Turing. Gak tau maksudnya apaan. Nah itu tuh muncul di kepala Turing berdasarkan pertanyaan sederhana dari dosen matematikanya. Walau hanya dalam teori, apakah ada sebuah metode atau proses yang mampu menyelesaikan semua hitung-hitungan matematika? Kata dosennya. Ngerti gak lo? Enggak kan? Buat kejawab pertanyaan dosen matematikanya, akhirnya pada tahun 1936 Turing membuat konsep itu di dalam makalah berjudul On Computable Numbers with an Application to the Coba baca aja sendiri di sini. Dalam makalah itu ia menjelaskan bahwa mesin universal nantinya mampu membaca rangkaian angka biner 0 dan 1 yang akan menguraikan masalah matematika sekaligus memberikan jawaban yang dibutuhkan. Liur telur. Singkat kata, mesin itu akan menghitung apa saja yang bisa dihitung. Ya, buat anak jurusan komputer nih, siapa tahu ada yang nonton gitu kan. Kayaknya lebih enak buat ngejelasin. Kalau yang tahu boleh komen di bawah. Karena penjabarannya ini, Turing mendapat tugas berat, yaitu memecahkan kode enigma Jerman yang saat itu hampir mustahil untuk dipecahkan. Menurut situs Imperial War Museum atau IMW, enigma adalah mesin enskripsi yang digunakan tentara Jerman untuk mengirimkan pesan rahasia selama Perang Dunia Kedua. Penggunaan mesin itu pertama kali diketahui ahli matematika asal Polandia. Segera setelah itu, para ahli Polandia mempelajarinya dan membagi pengetahuannya ke Inggris. Namun masalahnya, Jerman memutuskan untuk meningkatkan sistem keamanan mesin tersebut menjelang Perang Dunia berlangsung. Akal-akalannya si Hitler pasti. Gimana caranya? Menurut IMW, caranya adalah dengan menggunakan sistem Chipper. Apa itu? Metode atau sebuah cara untuk mengubah informasi dalam bentuk lain yang bersifat harian. Gak ngerti. Karena keberhasilan Alan Turing dalam memecahkan kode enigma, peran besar Turing selama Perang Dunia harus dirahasiakan sampai pemerintah Inggris pada akhirnya membeberkan peran Turing kepada publik. Turing pun hanya dikenal sebagai ahli matematika, penggagas komputer, penggagas kecerdasan buatan, dan seorang homoseksual. Alan Turing mengaku sebagai homoseksual pada 1952. Pengakuannya ini terjadi setelah ia ditangkap lantaran menjalin hubungan dengan Arnold Murray, seorang pemuda berusia 19 tahun. Adu pedang cuy. Pada saat itu homoseksual akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dan menjadi aib tentunya. Pemerintah Inggris bahkan sampai membuat undang-undang yang sudah ada sejak abad ke-19. Inti dari undang-undang tersebut jelas, homoseksual adalah perilaku yang tidak wajar, sekaligus ancaman bagi individu maupun masyarakat di Inggris. Kemudian Turing diancam di penjara. Namun Turing memilih jalan pintas dengan minum obat-obatan untuk mereduksi hormon seksual yang kemudian menjadi salah satu teka-teki dari kematiannya. Dan dari sinilah Chris Peckham, salah satu presenter televisi sekaligus pendukung Turing, mengatakan bahwa publik Inggris berutang maaf kepada Turing. Lalu karena banyaknya desakan, pemerintah Inggris akhirnya meminta maaf kepada Turing. Ya walaupun Turing juga udah meninggal sih. Pemerintah Inggris pertama-tama meminta maaf kepada Turing melalui Gordon Brown yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada tahun 2009. Lalu 4 tahun setelah itu, atau 60 tahun setelah kematiannya, Turing akhirnya mendapatkan pengampunan dari kerajaan Inggris. Pengampunan tersebut terjadi atas dorongan dari Chris Grayling, seorang menteri keadilan Inggris, dan para pendukung Turing yang lainnya juga tentunya. Ya oke, begitulah kisah naas Alan Turing, sang penemu komputer modern. So, gimana pendapat kalian? Apakah Turing ini bunuh diri atau memang terbunuh karena kecelakaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, ya udah gitu aja dulu konten kali ini. Jangan lupa ibadah, stay humble and adios.